Gaya hidup modern sedang menjangkiti keluarga-keluarga di Indonesia. Di antaranya melalui pola pikir yang menganggap bahwa status sosial adalah di atas segalanya. Tidaklah mengherankan bahwa dengan gaya hidup tersebut, manusia menjadi serba instan. Dan kecenderungan gaya hidup modern seperti itu, manusia bersikap individualisme, konsumerisme, materialisme, dan hedonisme. Hal ini juga yang sedang terjadi dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Sahabat keluarga Damar, bagaimana keluarga Kristen menyikapi hal ini? Kita sekalian diingatkan di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar ada dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami rindu berbagi tentang keluarga dan lifestyle. Bagi kami ini merupakan satu hal yang perlu kita percakapkan. Karena masalah gaya hidup atau lifestyle menjadi permasalahan di dalam kehidupan banyak keluarga di Indonesia. Tidak terkecuali keluarga Kristen. Sebab kami banyak melayani dan kami banyak membantu keluarga-keluarga yang juga bermasalah dengan masalah ini. Apa yang menjadi permasalahan? Ya, karena di dalam keluarga mempunyai gaya hidup yang berbeda antara orang tua dan anak. Bagaimana mempertemukan hal ini? Itu bukan satu persoalan yang mudah. Karena kedua belah pihak, baik orang tua maupun anak-anak, masa kini anak-anak saat ini, anak-anak milenial, punya cara berpikir yang berbeda. Nah, oleh karena itu, kami rindu berbagi hal ini untuk bisa menjadi perhatian bagi kita semua, untuk dapat menolong setiap keluarga-keluarga Kristen. Bagaimana kita menghadapi keluarga atau anggota keluarga kita di dalam gaya hidup setiap keluarga. Saya percaya bahwa setiap keluarga punya cara tersendiri di dalam menjalani kehidupan ini. Ada gaya masing-masing. Tidak masalah kita mau menggunakan dengan gaya kita. Tetapi pertanyaannya, apakah gaya hidup kita itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Nah, oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, ada beberapa hal yang sebenarnya mempengaruhi gaya hidup modern saat ini. Yang pertama, yaitu karena pola pikir masyarakat modern saat ini, mereka semakin maju, semakin modern. Sehingga pola pikir inilah yang mempengaruhi gaya hidup mereka. Baik itu gaya hidup untuk berkumpul bersama keluarga, gaya hidup mereka untuk rekreasi, dan sebagainya. Itu dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat modern saat ini, yaitu tingkat ekonomi masyarakat yang sudah semakin mapan. Sekalipun masih ada masyarakat juga yang kehidupan mereka masih
sangat sulit. Tetapi paling tidak kita bisa melihat bahwa umumnya masyarakat saat ini, kehidupan ekonomi mereka semakin mapan. Kalau dulu kita bisa bayangkan, orang yang punya motor saja, pada masa saya itu orang yang kaya. Tetapi saat ini, semua orang sudah bisa punya motor. Apalagi kalau orang punya mobil, luar biasa. Tapi saat ini semua rumah hampir punya mobil. Artinya itu terjadi karena kehidupan ekonomi semakin mapan saat ini. Sehingga pola pikirnya, gaya hidupnya menjadi berbeda. Yang berikut, faktor yang juga mempengaruhi adalah masyarakat atau orang-orang saat ini tidak mau dikatakan bahwa mereka ketinggalan zaman. Mereka orang-orang yang kolot. Mereka orang-orang yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Mereka tidak mau tersingkirkan, sehingga mereka berupaya sedemikian rupa untuk bisa memiliki gaya hidup seperti orang-orang yang di sekitarnya. Padahal dia sendiri tidak mampu sebenarnya. Tetapi dia tidak mau terhempas dari pergaulan, dari lingkungan yang ada di sekitar dia. Faktor yang berikut yang membuat gaya hidup modern menjadi seperti saat ini, karena mereka menganggap pola hidup mereka saat ini jauh lebih baik dan sudah selayaknya seperti dibandingkan dengan pola hidup orang-orang tua mereka. Mereka tidak mau mengikuti pola hidup itu. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat atau gaya hidup seseorang pada zaman modern ini. Sahabat keluarga damar, akibat gaya hidup modern saat ini, memang ada perbedaan yang sangat mencolok dengan gaya hidup pada masa lalu atau gaya hidup orang-orang tua kita. Nah, ciri-ciri gaya hidup modern yang kita bisa lihat saat ini, yang juga di sisi lain sangat mengkhawatirkan kita. Yang pertama, gaya hidup modern mereka sangat materialisme dan hedonisme. Materialisme maksudnya bahwa masyarakat saat ini atau umumnya anak-anak muda kita atau anak-anak kita, mereka memiliki satu gaya hidup yang terfokus kepada hal-hal materi. Mereka mau melakukan apa saja asalkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kekayaan menjadi satu hal yang sangat penting. Uang menjadi satu hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern. Bagi mereka, uang adalah segala-galanya. Masyarakat modern, gaya hidup mereka sangat terpaku dengan ciri ini, yaitu materialisme. Belum lagi dengan gaya hidup yang hedonisme. Gaya hidup yang hanya menginginkan kesenangan. Bagi mereka, mereka tidak boleh dibatasi. Kami mau melakukan apa saja, yang penting kami senang. Dan tidak ada yang boleh melarang mereka. Sehingga mereka suka yang pesta pora. Nah, inilah yang ciri yang pertama yang kita bisa lihat dalam kehidupan gaya hidup modern saat ini. Yang kedua, masyarakat yang hidup dengan gaya hidup modern, mereka sangat individualisme. Mereka sangat berfokus kepada diri mereka sendiri. Masa bodoh dengan orang lain. Yang penting saya senang. Apapun saya akan lakukan. Bahkan mengorbankan saudara sekalipun, mengorbankan keluarga sekalipun. Yang penting apa yang saya inginkan akan saya dapatkan. Gaya hidup yang seperti ini adalah
bentuk gaya hidup yang berorientasi kepada diri sendiri. Dan ini sangat bertolak belakang dari gaya hidup yang boleh saya katakan yang dipaparkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Atau kalau kita membaca bagaimana cara hidup orang Kristen mula-mula, mereka tidak pernah berorientasi kepada diri mereka sendiri, tetapi dikatakan apa yang menjadi kepunyaan mereka menjadi milik bersama untuk dinikmati bersama-sama. Ini menjadi kebalikan dari kehidupan gaya hidup modern. Mereka tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di sekitar mereka. Mereka lebih berorientasi kepada diri mereka sendiri. Ciri gaya hidup modern yang ketiga adalah konsumerisme. Mereka sangat mengagung-agungkan bagaimana mereka dapat memuaskan diri mereka, keinginan mata mereka dengan berbelanja dan sebagainya. Pokoknya uang yang saya punya akan saya belanjakan. Entah untuk makan, untuk pakaian, untuk gaya. Supaya orang bisa melihat dirinya. Inilah gaya hidup saat ini. Mereka suka dan gemar untuk berbelanja. Apalagi dengan situasi saat ini, di mana kalau pada masa lalu, saat ini juga masih terjadi. Kalau kita mau pergi belanja, kita harus pergi ke satu tempat. Tetapi dengan ada online shop, kita yang datangkan barang itu, kita tinggal tunggu di rumah, sehingga memudahkan kita. Akibat kemudahan-kemudahan seperti itu, tanpa kita sadari, seringkali kita berbelanja sesuatu yang sebenarnya kita tidak butuhkan. Tetapi karena kita melihat itu sesuatu yang indah, itu sesuatu yang kita suka, dan kita punya uang, itu hak saya, maka kita belanjakan akan hal itu. Ciri yang keempat dari gaya hidup modern adalah mengejar status. Bagi mereka, status adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam hidup mereka. Mereka harus diakui oleh masyarakat di sekitar mereka. Sehingga mereka melakukan apa saja agar orang, agar masyarakat, agar teman bisa mengakui mereka. Pada satu saat ada seorang bapak menyampaikan kepada saya, Pak Pendeta, kalau di tempat kami atau di tempat kerja saya, supaya orang menghargai, bawa mobil. Kalau Bapak tidak bawa mobil, Bapak hanya bawa motor, apalagi Bapak hanya naik ojek, jangan pernah mengharapkan orang menghormati Bapak. Saya katakan, jadi status itu ditentukan oleh apa yang kita miliki. Dan dia katakan, ya seperti itu saat ini. Sehingga saya memaksakan diri. Pokoknya bagaimana caranya saya harus memiliki mobil. Supaya apa? Supaya status saya diakui. Baik di tempat pekerjaan saya, di tempat perkumpulan, dan sebagainya. Karena memang gaya hidup modern sangat menjunjung tinggi status itu sendiri. Yang berikut, ciri yang gaya hidup modern, yaitu kafe menjadi tempat favorit. Kita tahu bersama, kafe berjamuran muncul, bahkan bukan hanya di pusat-pusat perbelanjaan, sampai saat ini di tempat-tempat perumahan-perumahan banyak kafe. Karena ini gaya hidup, tempat nongkrong, entah itu anak muda, ada juga orang-orang tua yang mempunyai gaya hidup seperti anak muda. Mereka suka kumpul di kafe. Inilah realitas yang ada. Bagi mereka dengan kumpul di kafe membuat
mereka sangat memiliki gaya hidup yang berbeda dari orang lain. Mereka memiliki gaya hidup yang lebih baik dari orang lain dengan nongkrong di kafe. Dan ini realitas yang ada. Inilah ciri gaya hidup modern saat ini. Yang berikut, ciri yang membuat gaya hidup modern berbeda dengan gaya hidup orang-orang tua dan atau gaya hidup yang mencerminkan firman Tuhan, yaitu serba instan. Gaya hidup modern menginginkan segala sesuatu itu dengan instan. Mereka tidak mau menunggu lama dalam proses sesuatu yang mereka inginkan. Makanya kita bisa melihat makanan cepat saji itu sangat laku. Karena itu menjadikan sesuatu yang instan. Termasuk bagaimana mereka bisa terkenal, mereka mau melakukan apa saja, yang penting terkenal. Mereka tidak mau mengikuti satu proses yang panjang. Kalau saya melihat artis pada masa lalu, untuk mereka bisa menjadi terkenal, itu membutuhkan waktu sampai puluhan tahun. Tetapi saat ini, bisa dalam sekejap menjadi terkenal. Artinya bahwa memang ini gaya hidup modern. Mereka sangat hidup dengan serba instan. Kalau bisa cepat, mengapa diperlambat? Apapun saya akan lakukan. Yang penting saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Karena memang ini gaya hidup modern yang serba instan. Ciri yang terakhir dari gaya hidup modern yaitu pamer kekayaan dan kemegahan mereka. Itu termasuk yang terjadi di Indonesia ini. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ada satu masukan, sebenarnya saya melihat ini satu bentuk koreksi bagi masyarakat kita. Seorang penggiat sosial memberikan satu kritik yang sangat tajam tentang kehidupan segelintir orang yang suka memamerkan kekayaan mereka. Sepertinya mereka bangga memamerkan rumah mereka yang megah, mobil mereka, sementara orang-orang di sekitar mereka hidup dalam kesusahan. Tidak masalah. Dan ini yang sedang terjadi, ini gaya hidup. Kalau dia bisa memamerkan, dia puas, dia senang. Tetapi apakah ini yang diinginkan oleh Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga Kristen? Sahabat keluarga Damar, inilah yang kita bisa lihat gaya hidup modern saat ini. Saya tidak tahu bagaimana dengan kehidupan gaya hidup keluarga-keluarga Kristen saat ini, secara khusus sahabat keluarga Damar. Hanya saudara yang tahu. Tetapi paling tidak mari kita bercermin dari kehidupan kita. Bagaimana gaya hidup kita saat ini? Sebagai keluarga Kristen, apa yang harus kita lakukan menyikapi gaya hidup modern saat ini? Paling tidak ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada kita. Untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen. Agar gaya hidup kita dalam kehidupan di dunia yang modern ini tetap hidup berdasarkan keinginan Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan harus menjadi standar di dalam kita mengambil keputusan di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah dunia yang modern ini, seringkali pemahaman-pemahaman dunia sudah menguasai kehidupan masyarakat, bahkan kehidupan di dalam bergereja. Sehingga seringkali keputusan-keputusan yang diambil
sudah tidak sesuai lagi dengan standar firman Tuhan. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, marilah setiap keluarga-keluarga, apapun yang engkau mau putuskan di dalam perjalanan kehidupan keluarga, yang pertama, jadikan firman Tuhan sebagai standar. Kita mau gaya hidup seperti apa? Mari kita lihat firman Tuhan. Sebab firman Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan sampai nanti, firman Tuhan harus menjadi standar di dalam kita mengambil keputusan. Agar kita tidak salah di dalam menjalani hidup ini. Gaya hidup kita tetap gaya hidup yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kehidupan keluarga Kristen menjadi gaya hidup yang Tuhan inginkan, maka hiduplah dalam kesederhanaan. Ini sangat penting. Pertanyaan mengapa Yesus datang di kandang domba? Dia Tuhan, Dia Allah, Dia Raja di atas segala raja, Dia pemilik. Kenapa Dia tidak lahir di istana? Mengapa Allah memilih Yesus lahir di kandang domba yang begitu hina? Yesus atau Tuhan atau Allah kita mau memberikan satu pelajaran kepada kita tentang hidup dalam kesederhanaan. Apa itu hidup dalam kesederhanaan? Hidup dalam kesederhanaan adalah hidup yang menerima apa yang menjadi bagian dia dengan bersyukur kepada Tuhan dan tidak pernah mengeluh dengan apa yang dia miliki. Kalau dia mungkin saat ini mengalami kesusahan, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia tetap menjalani hidup. Dia tidak mau neko-neko. Kalau dia memiliki kelebihan, itu tidak berorientasi kepada dirinya sendiri. Setiap kelebihan yang dia miliki, dia mengingat bahwa ada bagian orang lain. Itulah hidup dalam kesederhanaan. Kalau kita hidup tidak berorientasi kepada diri sendiri, sebagaimana Yesus yang tidak pernah berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri, memiliki satu pikiran kepada dunia ini, maka Yesus mau atau Allah mau dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen, hendaknya kita hidup dalam kesederhanaan. Sahabat keluarga damar, saya melihat ada banyak pemimpin-pemimpin Indonesia saat ini yang memberikan satu contoh dan keteladanan tentang kesederhanaan. Ini sangat menolong kita untuk melihat. Seperti itulah hidup dalam kesederhanaan. Orang yang hidup dalam kesederhanaan, dia selalu berpikir untuk orang lain. Dia tidak hanya berorientasi kepada dirinya sendiri. Kalau ada berkat yang lebih, dia tidak pernah berpikir untuk memuaskan dirinya sendiri. Dia akan berbagi dengan orang lain. Kalau dia mengalami kesusahan, dia akan bersyukur kepada Tuhan. Dia akan jalani hidup ini. Dia tidak akan pernah mempersalahkan Tuhan. Dia tidak akan pernah mengeluh. Sehingga orang tidak pernah melihat dia susah. Karena apa? Karena dia hidup di dalam kesederhanaan. Dia tidak pernah malu, dia tidak pernah mencari status. Bagi dia, yang penting aku dihargai oleh Tuhan. Aku disayangi oleh Tuhan. Itu saja. Sehingga dia menjalani hidup ini dengan begitu tulus. Tidak terbebani. Dan harus seperti itulah gaya hidup keluarga Kristen. Sehingga dia tidak akan membebani suaminya, membebani orang tuanya. Mengapa banyak korupsi terjadi? Karena gaya hidup, tuntutan dari keluarga. Karena dia tidak mau hidup dalam kesederhanaan. Dia mau hidup berkumpul dengan kelompok-kelompok yang memang hanya memamerkan segala kekayaan. Sehingga dia tuntut kepada suaminya atau tuntut kepada istrinya, anak-anak tuntut kepada orang tuanya karena temannya punya mobil mewah, dia juga minta itu. Karena tidak pernah diajarkan di dalam rumah untuk hidup dalam kesederhanaan. Seharusnya
setiap keluarga Kristen harus hidup di dalam kesederhanaan. Kalau Tuhan memberkatimu, maka engkau harus ingat, kau tidak boleh berorientasi kepada diri. Hiduplah tetap dalam kesederhanaan. Maka di sisi lain, berbagilah dengan orang-orang yang sangat membutuhkan. Yang terakhir, sebagai keluarga Kristen, agar kita memiliki gaya hidup yang seperti Tuhan inginkan, mari kita jujur dalam melihat apakah ini kebutuhan atau keinginan. Kita harus jujur. Sebab kalau tidak, seringkali kita menganggap bahwa keinginan itu adalah kebutuhan. Tidak semua hal yang kita inginkan itu kita butuhkan. Sehingga kita tidak akan memaksakan diri kita. Kalau kita sudah punya baju, kenapa kita harus beli baju lagi? Kalau kita sudah punya tas, ibu-ibu kenapa harus beli tas lagi? Oh, supaya hari Senin pakai tas yang ini, Selasa. Nggak ada masalah sih, itu hak. Tetapi kembali lagi, apakah itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita? Oleh karena itu, sahabat keluarga damai, 3 hal inilah mari kita hidupi di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga kita untuk menyikapi gaya hidup modern saat ini. Kita memang ada di tengah-tengah dunia ini, tapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Kehidupan keluarga Kristen harus berbeda dalam gaya hidupnya. Oleh karena itu, firman Tuhan harus menjadi standar bagi setiap keluarga-keluarga kita. Yang kedua, marilah senantiasa setiap keluarga Kristen hidup di dalam kesederhanaan. Dan yang terakhir, jujurlah di dalam menilai segala sesuatu, apakah ini kebutuhan atau keinginan. Kiranya apa yang bisa kami sampaikan boleh menjadi berkat bagi seluruh sahabat keluarga Damar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom Aleichem.